Hai, welcome back di channel Taman Kebon Dalem. Alhamdulillah, tambah satu. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant enthusiast, plant crazy, plant hobbies, plant addicts, plant lovers, plant parents, plant moms, and plant dads, dimanapun semua teman-teman berada. Doa saya yang terbaik adalah semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, tidak berkekurangan sesuatu apapun. It's not picture perfect, atau apa yang saya tampilkan di channel ini bukanlah gambaran sempurna tentang apa yang saya lakukan, ataupun tentang kehidupan yang saya jalani adalah sebuah gambaran kesempurnaan, tetapi ada banyak hal ketidaksempurnaan, baik dari tampilan area background, ataupun masalah tentang tanaman, ataupun mungkin juga tentang kehidupan pribadi. Mungkin kita sedang mengalami atau sedang memanggul sebuah beban sebesar gunung di pundak kita, ataupun mungkin menjunjung di kepala kita sebuah beban yang teramat berat seperti besarnya sebuah gunung. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa apapun yang kita alami, kita tetap harus bersemangat, jangan pantang menyerah, selalu berharapan, jangan berputus asa bahwa kehidupan adalah hal yang terbaik yang bisa kita jalani, karena semua diberikan ataupun disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, bahwa kita semua menjalani apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita menjalaninya juga dengan ikhlas. Jadi kita menjalaninya dengan ringan, dengan enteng, dan tidak terbebani dengan berbagai masalah kehidupan yang sedang menimpa kita. Kegagalan, ketidakberhasilan adalah sebuah ujian dalam kehidupan kita. Itu juga yang terjadi dalam kapasitas saya sebagai seorang plant enthusiast dalam memulai mengkoleksi tanaman sejak mungkin 1,5 tahun terakhir. Terutama mungkin juga pembelajaran ketika saya membeli secara online. Jadi hal yang mungkin mengecewakan, yang mungkin membuat sedih, ataupun yang membuat kita merasa rugi adalah ketika kita membeli tanaman dan kita tertipu. Penipuan ini tidak hanya terjadi di toko-toko online, di toko e-commerce gitu ya, di toko-toko, tidak hanya mungkin dalam hal ini adalah Tokopedia, karena saya membeli tanaman ini di Tokopedia, tetapi juga mungkin terjadi juga di Instagram. Jadi memang media jual beli secara online memang secara statistik mungkin memang cukup banyak akan terjadinya kecurangan gitu ya, dari pihak-pihak seller yang tidak bertanggung jawab, tidak amanah, tidak jujur, tidak berpengetahuan baik dan benar. Jadi mereka mengambil kesempatan dari ketidaktahuan, ketidakhati-hatian dari pembeli atau calon pembeli, dan memanfaatkan kesempatan itu. Jadi saya memang adalah korban penipuan. Jadi tidak hanya di Instagram, tetapi juga mungkin di Tokopedia. Tanaman yang selalu saya bilang bahwa, dan di beberapa episode sebelumnya juga, bahwa Monstera marmorata atau Monstera aurea, atau ada yang bilang juga Monstera aureum, ataupun juga ada yang bilang Monstera alba, secara basic adalah monstera yang memiliki varigata kuning. Jadi memang sangat mirip dengan Epipremnum atau sirih gading sirih gading golden pothos seperti ini. Jadi memang dalam usia yang, atau dalam bentuk yang masih juvenile atau masih muda, mereka memiliki hampir kemiripan. Bahkan ketika Epipremnum golden pothos ini sudah dalam keadaan dewasa dan daunnya membelah, juga sepintas sangat mirip dengan Monstera marmorata. Itulah kemudian yang diambil dari pihak-pihak oknum penjual, baik di Tokopedia ataupun di
e-commerce lainnya untuk memanfaatkan kesempatan ini. Jadi memang dalam keterbatasan, jadi juga mungkin pesan saya adalah dalam keterbatasan baik secara mungkin finansial ketika kita mencoba untuk mengkoleksi tanaman dalam harga yang mahal, kemudian keterbatasan tempat tinggal kita karena kita memiliki rumah yang sempit, kemudian karena keterbatasan hal lainnya. Jadi secara finansial akhirnya saya mencoba membeli dari Monstera marmorata dalam salah satu toko di Tokopedia, yaitu toko Safa Flora Bibit gitu. Jadi ketika saya pertama kali melihatnya, ini adalah slide berikut. Jadi saya melihat-lihat, kemudian ada yang berharga sangat murah. Jadi 350.000 untuk satu daun pancing ukuran baby. Sebenarnya boleh dibilang katakanlah secara secara bercanda bahwa otak kanan saya mengatakan bahwa tidak mungkin Monstera marmorata akan memiliki harga yang sangat murah pada saat itu. Kemudian yang kedua, otak sebelah kiri saya mengatakan bahwa ketika saya membaca dari ulasan-ulasan, ternyata memang sudah ada beberapa pembeli dan mengatakan, atau mungkin atas dasar ketidaktahuan mereka mengatakan bahwa semua barang yang mereka beli datang dalam keadaan baik, dalam keadaan segar. Itulah kemudian salah satu pertimbangan saya untuk mencoba membeli dari Monstera marmorata seharga 350.000 dalam bentuk juvenile. Jadi ini adalah kemudian tanggal 8, prosesnya dari tanggal 8 Oktober 2021, kemudian pembelian dilakukan tanggal 9 Oktober 2021. Pihak toko Safa Flora Bibit kemudian saya chatting gitu ya. Beliau mengirimkan gambar dari tanaman yang akan saya terima jika saya membelinya. Akhirnya tanaman dikirimkan fotonya, kemudian proses berlanjut, kemudian adalah bahwa salah satu dari ketika saya sudah membeli ya, kemudian saya lakukan unboxing gitu ya, walaupun saya jadikan konten, kemudian saya ulas di produk terjual di etalase, dan saya memberikan bintang 1 karena seperti dalam slide berikut ini adalah ketika saya terima, kemudian saya buka, saya lepas media tanamnya hanya satu daun pancing gitu ya. Pihak dari Safa ketika saya memberikan satu rating, Safa Flora Bibit mengatakan dalam chattingan itu seperti dalam chattingan dalam slide berikut, buat apa saya punya koleksi tapi tidak saya bibitkan. Hati-hati kalau kasih rating. Itu adalah komentar gitu ya dari apa yang saya berikan ulasan di etalase ketika saya membeli, dan ketika saya cek kembali ternyata memang kemudian mereka sudah menghapusnya. Jadi ketika saya cek tanaman yang saya beli, kemudian saya lihat detail produk yang akan saya lihat sebelumnya, ternyata memang sudah tidak ada. Jadi itu adalah salah satu hal yang memang kemudian menjadikan toko menghilangkan jejak gitu ya. Jadi mereka menampilkan produk baru dalam ulasan-ulasannya yang dianggap cukup baik. Jadi jika ada etalase di mana ada beberapa ulasan yang tidak menguntungkan bagi mereka, sehingga membuat pembeli atau calon pembeli lebih berhati-hati dan tidak jadi membeli, mereka akan menghapusnya. Jadi kemudian mereka menampilkan tanaman-tanaman lain atau foto-foto lain. Jadi salah satu hal juga bahwa terkadang memang ada beberapa foto tanaman yang dipakai atau dijadikan etalase dari toko lain. Itu juga menjadi salah satu mungkin pertimbangan jangan membeli karena memang sangat rawan. Jadi ini adalah Monstera marmorata yang saya terima, katakanlah begitu. Jadi setelah sekian lama tumbuh sepanjang ini
Ini adalah golden pothos. Jadi pihak Safa Flora Bibit mengirimkan satu daun pancing ini. Ini adalah daun pancingnya seperti gambar berikut. Ini masih utuh, jadi masih tumbuh. Ini adalah daun pancingnya seperti ini. Kemudian dalam slide berikut ya, perbandingan ketika pihak Safa Flora Bibit mengirimkan gambarnya, kemudian saya foto, saya dokumentasikan. Jadi memang benar-benar bahwa mereka mengirimkan tanaman yang sesuai dengan foto, walaupun tidak sesuai dengan foto di etalase. Karena foto di etalase, jika saya perhatikan, memang agak sedikit berbeda dengan golden pothos. Jadi memang akan sangat catfish gitu ya, akan sangat rancu ketika kita akan melihat apakah itu monstera marmorata atau bukan. Jadi memang kehati-hatian sangat perlu, apalagi untuk tanaman-tanaman yang mungkin dijual dalam harga yang sangat jauh lebih murah, lebih di bawah rata-rata dari spesies yang kita inginkan. Jadi itu adalah juga clue bagi teman-teman. Jadi pihak Safa Flora kemudian juga memberikan satu komentar seperti saya bilang tadi. Jika dilihat juga komentar di slide berikut, pihak Safa Flora Bibit mencoba untuk meyakinkan saya bahwa mereka mengatakan marmorata memang mirip golden pothos. Cek daun paling kecil. Jadi saya diminta dalam chat untuk melihat cek dari daun marmorata yang memang foto-fotonya dikirimkan bersama komentar seperti slide berikut ya. Jadi memang pihak Safa Flora mencoba untuk ngeles, katakanlah gitu ya, berdalih, membela diri ketika saya pertama kali mendapatkan tanaman dari golden pothos ini yang dijual sebagai monstera marmorata. Jadi ini adalah golden pothos saya yang memiliki harga yang paling mahal. Jadi satu daunnya City Gading ini memiliki harga 350.000. Jika Anda mungkin lebih dari 10, maka harganya memang menjadi dikalikan 35.000, sudah 3,5 juta gitu ya, lebih jika memang harganya benar-benar sesuai. Jadi ini adalah golden pothos saya yang paling mahal. Padahal golden pothos ini juga sebenarnya bisa dibilang sangat murah atau kadang bahkan tidak dihargai karena memang sangat cepat tumbuh liar, tumbuh di taman-taman. Dan pihak Safa Flora Bibit mengambil kesempatan dari ketidaktahuan pembeli, dari kemiripan dari golden pothos dan monstera marmorata. Jadi mereka mengambil kesempatan dari ketidaktahuan calon pembeli gitu ya. Dan satu pesan untuk seller, bahwa jangan merusak dari ladang nafkah pencarian kita gitu ya, karena seperti mungkin nelayan yang menggunakan bom untuk mendapatkan hasil tangkapan secara banyak, tetapi bom juga merusak dari habitat tempat ikan berkembang biak. Untuk selanjutnya sustainabilitasnya, keberlangsungannya dari ikan-ikan yang akan berkembang biak juga mereka tidak akan bisa, dan yang akan dirugikan juga adalah kaum nelayan itu sendiri. Jadi itu adalah analoginya. Jadi sebaiknya teman-teman dari seller juga menjadi catatan, jangan merusak dari kepercayaan pembeli dengan menjual tanaman-tanaman yang mirip atau menjual bonggol-bonggol yang ketika diterima juga mungkin bukan bonggol spesies yang kita inginkan. Jadi jika dilihat dari toko Safa Flora sendiri, toko Safa Flora Bibit sendiri, tokonya memiliki rating yang cukup tinggi sebenarnya, 4,6, berkedudukan di Tangerang. Tapi dari beberapa etalase produk yang ada di tokonya, maka Safa Flora Bibit menjual seperti Homalomena variegata bonggol seharga 10.000. Padahal Homalomena variegata itu teramat sangat mahal, bisa di atas kepala 2, 6 digit.
atau jika memiliki Vartigata yang bagus akan memiliki kepala 6 atau kepala 4, 6 digit gitu ya. Kemudian ada Philodendron Juppei bonggol seharga 200.000, padahal seperti yang saya bilang tadi, Philodendron Juppei memiliki harga yang masih sangat tinggi. Kemudian ada Monstera Tay Constellation dijual hanya 30.000, bayangkan. Sedangkan untuk satu daun pancing untuk di bulan Mei 2022 ini masih di kisaran 6 digit kepala satu, jadi di atas 1 jutaan. Kemudian ada Monstera Mint bonggol seharga 50.000. Pada setahu saya Monstera Mint memiliki harga puluhan juta rupiah, yang paling murah mungkin sekitar 50-an juta rupiah. Kemudian ada Florida Beauty Nero Variegata, bahkan dijual dengan promosi beli 2 gratis 1, dijual seharga 50.000. Kemudian ada bonggol marmorata juga seharga 55.000. Itu adalah produk-produk dari yang dijual di toko Safa Flora Bibit. Memang ketika saya membaca dari ulasan-ulasannya, para pembeli akan menerima dengan senang hati karena packing diterima dengan baik, bonggol masih dalam keadaan segar, kemudian waktu pengiriman yang cepat, tanaman sesuai produk. Tetapi ada beberapa yang kemudian bonggolnya mati, ataupun karena memang kita tidak bisa mengetahui dari update dari bonggol yang mereka beli itu akan tumbuh seperti apa gitu kan, apakah sesuai dengan spesies yang kita beli yang tertera di dalam atau dicantumkan di dalam etalase atau tidak. Jadi itu adalah dari pengalaman saya dari pembelian Monstera marmorata dalam keterbatasan dana jajan tanaman saya, untuk membeli tanaman sesuai spesies tetapi dengan harga murah. Jadi memang ada resikonya. Keberlangsungan dari toko Safa Flora, sebenarnya saya tidak ofensif, saya tidak menyerang dari toko Safa Flora ataupun toko-toko yang lain, tetapi yang ingin saya tekankan bahwa marilah kita menjadi seller yang baik gitu kan, yang menjaga dari tempat atau ladang pencarian nafkah kita. Semoga juga apa yang kita jual menjadi berkah, menjadi kesenangan hati bagi yang membeli, karena itu juga menjadikan mungkin ladang pahala buat kita. Karena pesan untuk seller bahwa 1 rupiah pun akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Bukankah kita ingin berkumpul dengan mungkin suami atau pasangan atau istri gitu ya, atau mungkin dengan anak cucu, dengan orang tua? Jangan jadikan 1 rupiah menjadi ganjalan kita ketika kita seharusnya masuk berkumpul di dalam surga bersama orang-orang yang kita cintai, karena 1 rupiah hasil dari penipuan gitu kan, dari ketidakjujuran yang secara sadar dilakukan. Karena saya melihat bahwa toko Safa Flora Bibit ini melakukan modus penipuan ini juga dilakukan dengan secara sadar gitu. Jadi mereka melakukan dengan kesadaran penuh bahwa mereka menjual tanaman golden pothos, mereka jual sebagai Monstera marmorata. Jadi pesan saya itu bahwa kita akan mempertanggungjawabkan dari 1 rupiah pun yang akan kita beli. Itu sekali lagi pesan-pesan bagi seller ya, karena jangan sampai menjadikan 1 rupiah menjadi ketidakberkahan, menjadi penyakit bagi diri kita sendiri. Kemudian juga bahwa karena keterbatasan ini juga ya, di episode sebelumnya di resiko membeli tanaman tunas baby gitu ya, karena memang ada resiko juga ketika kita membeli tanaman dalam tunas baby ataupun tunas pancing, di mana tanaman akan mungkin struggling gitu ya, akan berjuang untuk tumbuh karena sangat butuh waktu lama untuk beraklimasi di dalam rumah kita, apalagi setelah mengalami proses pengiriman ekspedisi dalam jangka waktu beberapa hari. Ada satu komentar di episode ke-63, resiko membeli tanaman tunas baby, dari Putu Mega. Salam kenal dari Taman Kebun Dalem untuk Ibu Putu Mega. Semoga Ibu Putu Mega juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Tanaman-tanaman yang Ibu Putu Mega juga baik dan cantik gitu ya. Beliau memberikan komentar,
Saya pecinta tanaman yang serupa dengan Bapak. Mampunya cuma beli yang baby, yang ekonomis. Kepuasannya saat si baby tumbuh besar, akar makin banyak, daunnya makin lebar. Semangat menumbuhkan daun baru, Pak. Jadi itu adalah komentar dari Ibu Putu Mega. Itu adalah juga salah satu kepuasan dari ketika kita membeli tunas baby gitu ya. Ada kepuasan ketika mereka tumbuh besar, ketika mereka bisa tumbuh subur, kokoh, menjadi dewasa karena perjuangan, karena kasih sayang kita ketika kita merawatnya juga memperlihatkan hasil. Juga bahwa keterbatasan dari bukan hanya terjadi di dalam diri saya, tetapi juga mungkin banyak di plant entusias lainnya. Jadi saya mewakili dari teman-teman yang memiliki dana jajan budget tanaman terbatas. Sekali lagi hati-hati untuk membeli tanaman yang uh, dalam ukuran daun pancing, dan lebih waspada atau lebih detail kepada toko, karena kita mungkin bisa melihat dari ulasan-ulasan dari produk lain di etalase yang ada di toko tersebut. Jadi ketika kita ingin membeli satu spesies, kita bisa melihat dari produk spesies lain, kemudian kita bisa melihat ulasan-ulasannya apakah sesuai. Kemudian jangan membeli bonggol seperti mungkin bonggol dari Monster Ramin yang dijual di toko Safa Flora Bibit ini memiliki harga yang sangat murah, padahal harga yang sangat jomplang juga menjadikan indikasi adanya modus-modus penipuan. Kemudian dari salah satu hal juga yang menjadikan indikasi yang baik bahwa toko terkadang melakukan live story gitu ya, atau sale. Jadi kita bisa melihat dari penjualnya, itu juga salah satu indikasi toko yang baik. Jadi kita bisa lebih mengenal dari si penjualnya atau si adminnya. Kemudian jika kita memperhatikan beberapa produk dalam satu toko, maka salah satu hal yang bisa kita pertimbangkan toko tersebut dapat kita percaya adalah bahwa latar belakang dari beberapa spesies gitu ya akan memiliki latar belakang yang sama, seperti mungkin contoh-contoh dari eh, contoh-contoh dari slide berikut ya. Jadi memiliki dari slide-slide yang sama, apakah mungkin memiliki latar belakang atau juga mungkin ada catatan tanaman dari toko tersebut. Jadi mungkin yang ditulis kemudian difoto, ataupun yang ditulis dalam foto di kamera digital gitu ya. Jadi akan timbul secara otomatis. Itu juga menjadi salah satu indikasi toko yang baik, yang terpercaya. Jadi mereka tidak akan menampilkan foto-foto yang diambil dari media lain. Ya, seperti itu adalah pengalaman saya. Semoga juga menjadi wawasan gitu ya, jadi pengalaman bagi untuk teman-teman yang lain jika ingin membeli dari beberapa spesies yang dijual di toko online. Bagaimanapun, saya juga tetap akan menyayangi, mengasihi, tetap merawat dengan baik dari Golden Pothos ini yang dijual sebagai monstera marmorata. Karena Golden Pothos ini tidak salah, dia hanya juga menjadi korban dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi tetap sayangi apapun yang kita terima, kemudian jangan buang, jangan berkecil hati gitu ya. Jadi saya tetap akan menyukai, karena Golden Pothos juga adalah salah satu tanaman favorit saya. Hal lain yang patut kita pertimbangkan adalah kita patut mendokumentasikan dari setiap pembelian yang kita lakukan, kemudian kita berikan ulasan kepada pembeli, karena secara jejak digital atau
digital record gitu ya, pihak Tokopedia akan tetap menampilkan dari apa yang kita beli. Jadi jika mungkin beberapa penjual menyangkal dari bahwa kita membeli kemudian mereka menyangkal bahwa mereka tidak menjual seperti itu, pihak Tokopedia pasti akan sangat senang hati gitu ya membantu menyediakan dari bukti-bukti, karena pihak Tokopedia juga tidak akan mencemarkan atau tidak akan mau menanggung resiko ketika nama mereka juga akan tercoreng oleh oknum-oknum yang ada di dalam platform mereka. Jadi sekali lagi pihak seller juga berhati-hati, jangan sampai kemudian mereka ngeyel, menyangkal, mengingkari dari apa yang kita beli gitu ya, karena jejak digital ada. Pihak Tokopedia pasti akan sangat senang sekali membantu jika ada klaim dalam jumlah mungkin harga yang sangat fantastis. Jadi sekali lagi, jadilah seller yang bertanggung jawab, baik dan benar, jujur dan amanah. Semoga berkah, karena setiap 1 sen rupiah pun yang kita dapatkan di dunia akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi itu juga satu hal bahwa dalam keterbatasan dana jangan menjadikan mungkin plan entusias yang lain kemudian berkecil hati. Ayo kita sama-sama, karena saya juga masih belajar dan saya mengumpulkan tanaman dari tanaman yang kecil-kecil, dari baby, kemudian dari ukuran yang sangat kecil, daun pancing seperti mungkin ini juga adalah hasil dari satu daun pancing ya. Ini adalah Philodendron Parenzo verde, sangat cantik sekali. Jadi memang ada rasa kebahagiaan ketika kita bisa menumbuhkan, memelihara dari tanaman yang kita beli dalam ukuran daun pancing. Jadi jangan kemudian kita juga melihat dari mungkin teman-teman lain atau di channel-channel lain yang memiliki tanaman yang bagus, yang indah, yang gorgeous, yang stunning, yang mahal, yang langka, tetapi kita hanya mampu membeli tanaman-tanaman yang murah gitu ya. Jangan berkecil hati, karena jangan membandingkan hidup kita, apa yang kita jalani dengan kehidupan orang lain. Sepatu yang kita pakai tidak sama dengan sepatu yang mereka pakai. Jalan yang kita lalui juga tidak sama dengan jalan yang mereka lalui. Jadi sekali lagi tetap bersemangat bagi plan entusias teman-temanku di manapun berada, plan entusias terutama yang beginner ataupun yang pemula, tetap semangat ya. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, please like, comment, dan subscribe. Sekali lagi berhati-hati, jangan membeli bonggol, ataupun jika ada yang merekomendasikan dan mereka sudah membuktikan bonggol tersebut tumbuh dengan baik, baru itu mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan. Sampai jumpa lagi, see you, bye bye.